pastinya luar biasa. Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dengan kehidupan kita. Dia menjaga kita sepanjang malam hingga pagi. Kita bersyukur buat segala kasih Tuhan. Untuk itu kita mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini Tuhan, anak-anak sekolah minggumu, kami boleh berkumpul untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu ibadah kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berikan roh ketenangan buat anak-anak sekolah minggumu, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang, dengan sukacita. Kami mulaikan ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya kami alaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita pertama, Sukacitaku.
rindu untuk memuji Tuhan? Baik, kita angkat pujian kita yang kedua. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Dan yang berdoa persembahan pada pagi hari ini yaitu anak Joy. Untuk itu kami persilakan anak Joy untuk doa persembahan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Joy yang sudah berdoa.
persembahan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu. Sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu
Ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anakmu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Petrus dan Cornelius, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Selanjutnya, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Petrus dilepaskan dari penjara, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya.
Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Demikianlah cerita kita tentang Petrus dilepaskan dari penjara. Sewaktu Petrus di penjara, begitu banyak orang yang mendoakan Petrus sehingga Tuhan senang dan melepaskan Petrus dari penjara. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, kita pun belajar berdoa, mendoakan siapa saja yang membutuhkan doa kita supaya Tuhan juga senang dan menjawab setiap masalah pergumulan mereka. Nah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Silakan mencatat ya. Terdapat dalam Mazmur 145 ayat 18 bagian A. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sekali lagi dalam Mazmur 145 ayat 18 bagian A. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roda kebenaran, semuanya berlutut. Untuk itu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana anak sekolah minggumu sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Saatnya kami rindu menyembah-Mu. Mari Engkau layakan suci kuduskan kami. Biarlah Tuhan Kau sambungkan rohmu dengan roh kami. Dan jika ada kuasa kegelapan iblis setan mengganggu penyembahan kami, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan.
Tuhan, baik kita akan berdoa syafaat sekalian tutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan kehidupan kami. Jika ada penghulu di udara, roh jahat iblis setan yang coba membendung doa kami naik di hadirat-Mu, saat ini kami patahkan, tolak, tengking, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan, Kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah secara online dari rumah ke rumah. Biarlah Engkau hadir memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak sekolah minggu mendapat bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang tidak ikut ibadah, mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kemalasan Tuhan, mari Engkau jamah anak sekolah minggu-Mu sehingga mereka mempunyai kerinduan dan rajin beribadah kepada-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, virus corona ini dapat berlalu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersekolah kembali, kami dapat ibadah sekolah minggu secara tatap muka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok, hingga daerah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan-Mu Bapa, biarlah Engkau lindungi, Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.